Siapa yang tak kenal dengan taksi Bluebird? Taksi pertama yang terkenal dengan agrometer dalam penetapan tarifnya. Siapa sangka di balik kesuksesan ribuan taksi Bluebird adalah seorang perempuan tangguh bernama lengkap Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono yang dilahirkan di Malang pada 17 Oktober 1921. Kehidupan saat kecil. Mutiara merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Pada awalnya, Mutiara kecil berasal dari keluarga yang berada. Namun pada usia 5 tahun, keluarganya mengalami kebangkrutan. Kehidupannya pun berubah drastis. Dari seorang gadis kecil yang biasanya dikelilingi fasilitas hidup baik dan serba berkecukupan, kemudian berubah menjadi miskin dan harus hidup serba pas-pasan. Mutiara kecil harus meniti bangku sekolah dalam kesederhanaan yang luar biasa. Ada banyak hal yang mencirikan kesederhanaan hidup Mutiara semasa kecil, seperti makanan yang tak pernah cukup, pakaian yang hanya seadanya, dan tak pernah ada uang jajan. Hidup Mutiara betul-betul bertumbuh pada kekuatan untuk tabah. Memasuki masa remaja, ketegaran di dalam diri Mutiara semakin terasa. Ia bertekad untuk memperkaya diri dengan ilmu dan kepintaran. Pada masa-masa yang sulit itu, ia berusaha menemukan kebahagiaannya sendiri, di antaranya dengan banyak membaca kisah-kisah inspiratif yang didapatnya dengan meminjam. Salah satu kisah legendaris yang selalu menghiburnya adalah kisah burung biru atau The Bird Happiness. Kisah tersebut dibacanya berulang kali dan selalu membakar semangatnya, penabur inspirasi dan pemacu cita-citanya. Pendidikan. Mutiara remaja berhasil menyelesaikan pendidikan HBS atau pendidikan menengah umum pada tahun 30-an dan melanjutkan pendidikannya hingga lulus sekolah guru Belanda atau Erbswijk School. Setelah lulus, Mutiara memiliki tekad yang kuat untuk hidup lebih baik dan memilih meninggalkan kampung halaman untuk merantau ke Jakarta. Mutiara berhasil masuk ke dalam Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menumpang hidup di rumah pamannya di Menteng pada masa awal kuliah. Kemudian, perjalanan hidup yang tanpa sengaja membawanya berkenalan dengan Djoko Sutono, dosen yang mengajarnya, yang juga merupakan pendiri serta gubernur perguruan tinggi ilmu kepolisian. Laki-laki itulah yang kemudian menikahinya selagi Mutiara masih duduk di bangku kuliah. Dan panggilan Mutiara resmi berubah menjadi Nyonya Djoko. Hingga akhirnya, Tuhan memberikannya 3 orang anak, yaitu Chandra Soeharto, Mintarsih Listiani, dan Purnomo Prawiro. Sepanjang dasawarsa 50-an, Nyonya Djoko beserta keluarga kecilnya melewatkan kehidupan yang sangat sederhana. Setelah lulus dari FHUI atau Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1952, dan kemudian Nyonya Djoko langsung bekerja sebagai dosen di FHUI dan PTIK atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Mereka kemudian menempati rumah dinas atas pekerjaan suaminya di Jalan Haji Umar Said atau Hos Cokro Aminoto nomor 107 di Menteng. Merintis bisnis. Perjuangan bisnis taksi milik Nyonya Djoko dimulai tak berapa lama setelah kepergian sang suami tercinta, yaitu saat PT IKA dan PT HM memberi kabar yang cukup menghibur keluarga yang saat itu masih berduka. Mereka mendapatkan 2 buah mobil bekas, yaitu berupa sedan Opel dan Mercedes. Disinilah bibit-bibit tumbuhnya taksi Bluebird dimulai. Nyonya Djoko mulai merancang gagasan bagi operasional taksi yang dimulai dengan 2 buah sedan pemberian yang dimiliki. Ia menghayalkan taksinya akan menjadi angkutan yang dicintai oleh penumpangnya. Apa sih bisnis taksi itu? Tentu ia mendambakan keamanan dan kepastian. Apa jantung dari usaha itu? Pelayanan, tidak lebih. Lalu, bagaimana agar bisnis itu tidak hanya sukses melayani penumpang, tapi juga sukses mendulang keuntungan? Buat manajemen yang rapi. Dengan berbekal ide dan visi yang dibawa oleh Nyonya Djoko dan sumber daya manusia seadanya namun hebat di dalam diri anak-anak, menantu, dan para supirnya,
taksi yang dinamai Taksi Chandra ini berhasil mendapatkan sambutan yang baik dan laris manis, hingga Nyonya Joko bisa menambah mobil lagi untuk meningkatkan armada taksinya. Saat pertama kali dibuka, Taksi Chandra masih bersifat ilegal, karena saat itu belum ada izin resmi terkait taksi. Hingga pada tahun 1970, mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Ali Sadikin meresmikan izin atas pengoperasian transportasi taksi. Tanpa pikir panjang, Nyonya Joko langsung bergegas mengurus izin untuk taksinya. Namun sempat ditolak karena armadanya dianggap terlalu sedikit jumlahnya. Karena standar minimal perizinan transportasi perusahaan yaitu harus memiliki setidaknya 100 armada. Akan tetapi, Nyonya Joko tidak menyerah dan segera meningkatkan jumlah armadanya agar sesuai persyaratan. Setelah berhasil memenuhinya lewat pinjaman uang ke bank, taksi milik Mutiara resmi jadi perusahaan taksi nasional. Terinspirasi dari kisah burung biru yang sering ia baca saat kecil, akhirnya taksi ini dinamai dengan nama Bluebird. Banyak sekali keunggulan yang dimiliki, sehingga membuat Bluebird menjadi pilihan para pelanggan. Di antaranya, Bluebird merupakan taksi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem argometer untuk tarifnya, sehingga tidak merugikan konsumen, seperti sistem kesepakatan antara konsumen dan supir. Pelayanan yang prima juga menjadi pertimbangan pelanggan untuk memilih Bluebird dibanding taksi lain. Hingga kini, akhirnya taksi Bluebird sudah memiliki armada yang mencapai 23.000 mobil dalam 61 pool taksi yang terletak di berbagai wilayah di Indonesia. Pendapatan Bluebird juga sudah mencapai triliunan rupiah hingga saat ini. Meskipun pada tanggal 20 Juni 2000 silam, sang pendiri yaitu Ibu Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono telah tutup usia. Profil perusahaan. Seperti yang dikutip dalam halaman web resmi Bluebird mengenai profil perusahaannya, yaitu dari taksi, kontainer, dan alat berat hingga logistik. Bluebird Group adalah kelompok usaha yang siap melayani segala kebutuhan. Bagi banyak warga Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia, Bluebird Group bukan hanya sekedar perusahaan taksi, tapi menjadi bagian dari gaya hidup. Jika New York terkenal dengan Yellow Taxi dan London dengan Black Cab, maka Jakarta dengan Bluebird, armada taksi biru yang selalu menghiasi jalan-jalan ibu kota yang sibuk setiap waktu. Karena jutaan penumpang yang dilayaninya dalam tiap bulan, akhirnya Bluebird Group pun memperluas jenis layanannya. Kini berbagai jenis armada telah tersedia, mulai dari regular taxis atau Bluebird dan Pusaka, sampai dengan eksekutif taksi atau Silverbird, limousine dan car rental atau Golden Bird, charter bus atau Big Bird, logistik atau Iron Bird dan logistik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kini, layanan Bluebird Group bukan hanya bisa dinikmati di Jakarta dan sekitarnya saja, tetapi bisa juga di daerah lainnya seperti Surabaya, Bandung, Bali, Lombok, Semarang, Medan, Pekanbaru, Palembang, Bangka Belitung, Batam, Banten, Manado, Makassar, Yogyakarta, juga di jantung pusat bisnis dan tujuan wisata di seluruh negeri. Aset yang dimiliki. Dilansir dari halaman web kontan.co.id melaporkan bahwa sepanjang kuartal 1 tahun 2020, PT Bluebird Tbk mencatatkan laba bersih atau laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 13,74 miliar rupiah. Angka ini menurun sebesar 84,51% dari periode sama tahun lalu, yakni 88,75 miliar rupiah. Catatnya beban lain-lain sepanjang kuartal 1 pada tahun 2020 yaitu sejumlah 3,43 miliar rupiah. Dari pendapatan lain-lain di kuartal 1 pada tahun 2019 sebesar 9,54 miliar rupiah, membuat laba sebelum pajak tergerus menjadi 18,4 miliar rupiah dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu memperoleh 118,1 miliar rupiah.
Adapun total aset BIRT hingga tanggal 31 Maret tahun 2020 mencapai 7,70 triliun rupiah, naik sebanyak 30,77% dari total aset 7,42 triliun rupiah hingga periode tanggal 30 Desember tahun 2019. Hal lain atau keunikan yang dimiliki didapat dari video yang diunggah oleh channel YouTube resmi milik Bluebird Group. Dalam memperingati 100 tahun mendiang Nyonya Joko, terdapat beberapa fakta dan hal unik yang dikupas langsung oleh beberapa karyawan yang pernah bekerja dengan Nyonya Joko. Di antaranya yaitu yang pertama, lupa ulang tahun. Seorang karyawati menceritakan bahwa Nyonya Joko memarahinya karena telah mengeluarkan uangnya untuk membelikan Nyonya Joko bunga. "Bu, janganlah ibu begitu. Ini hanyalah bentuk perhatian kecil saya kepada ibu karena saat ini ibu ulang tahun," kata karyawati tersebut yang bernama Heni. "Tapi kamu mau uang kamu berkurang?" kata Nyonya Joko masih bersikeras. Dan karyawati tersebut menjawab tidak apa-apa, karena jika Nyonya Joko senang, maka dia ikut senang. Akhirnya Nyonya Joko pun menerima bunga tersebut. Yang kedua yaitu perhatian terhadap bengkel. Nyonya Joko mengatakan kepada salah satu karyawan bagian bengkel perusahaannya bahwa kontrol itu adalah bagian utama, karena jika kita bisa mengontrol dengan baik bengkel itu, maka semua pekerjaan yang lainnya akan terorganisir dengan baik pula. Dan strateginya Joko dalam bengkel perusahaannya yaitu memberi bendera hijau pada kerusakan ringan, bendera kuning pada kerusakan yang cukup parah, dan bendera merah pada kerusakan yang berat. Yang ketiga yaitu perhatian terhadap warakawuri. Selain senang memberi nasihat dan juga motivasi terhadap para karyawan yang telah dianggap sebagai keluarga sendiri, Nyonya Joko juga suka menyuruh karyawan untuk memfasilitasi apabila ada teman-temannya yang hendak berpergian atau berlibur. "Tri, tolong bantu mereka, fasilitasi mereka. Mereka mau jalan-jalan, bantu ibu-ibu itu," perintah Nyonya Joko kepada karyawannya waktu itu. Hal yang dapat diteladani dari Mutiara atau Nyonya Joko yang pertama adalah kejujuran. Seperti satu kisah tentang kejujuran yang pernah diajarkan Nyonya Joko kepada anaknya. Ketika selesai menarik taksi hingga tengah malam, Purnomo memberitahu ibunya bahwa dia menemukan dompet yang tertinggal di dalam taksi yang dikemudikannya. Nyonya Joko pun menyuruhnya untuk mengembalikan dompet itu sekarang juga. Akan tetapi, Purnomo yang saat itu telah lelah setelah seharian menarik taksi mengatakan, "Aku lelah, besok pagi saja aku akan mengembalikannya." Tapi Nyonya Joko tetap pada pendiriannya dan mengatakan, "Kembalikan dompet itu sekarang juga." Nyonya Joko juga menambahkan, "Bagaimana jika kamu baru saja mendapatkan uang gajian? Akan tetapi, dompet kamu tertinggal di dalam taksi. Kamu pasti akan merasa sedih, marah, dan kebingungan, sehingga tidur kamu tidak nyenyak. Itulah mengapa kamu harus mengantarkan dompetnya sekarang juga, agar sang pemilik bisa tenang dan tidur dengan nyenyak." Akhirnya Purnomo pun bergegas mengantarkan dompet tersebut kepada pemiliknya. Yang kedua adalah memberikan layanan terbaik. Nyonya Joko dikenal sebagai sosok yang turun langsung untuk menyeleksi pengemudi Bluebird, memberikan arahan, dan melakukan tes keliling Jakarta. Bahkan Nyonya Joko juga tak segan menegur apabila ada kesalahan. Yang ketiga, dan yang selalu ditanamkan oleh Nyonya Joko kepada semua karyawan maupun orang-orang terdekatnya yaitu kejujuran, saling bekerja sama, disiplin, dan kekeluargaan. Karena kunci untuk terus maju dan sukses adalah saling bekerja sama dan disiplin. Sementara kita hidup sebagai makhluk sosial dan membutuhkan satu sama lain. Makanya Joko menganggap semua karyawannya adalah keluarga dan harus saling peduli satu sama lainnya. Oke,
Sekian video biografi pemimpin bisnis tentang Mutiara Djoko Sutono yang merupakan pendiri dari perusahaan taksi Bluebird Group Indonesia. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.